saya Suryani dengan NIM N1D1191109. Saya dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang interferensi dan integrasi bahasa. Langsung saja ke yang pertama, yakni interferensi. Interferensi merupakan suatu penggunaan unsur-unsur bahasa ke bahasa yang lain sewaktu berbicara maupun menulis dalam bahasa lain. Istilah interferensi ini pertama kali digunakan oleh Weinreich pada tahun 1953 dengan menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Latar belakang terjadinya interferensi yakni ketika penutur menggunakan bahasa pertama saat menggunakan bahasa kedua. Penggunaan bahasa ibu dalam penggunaan bahasa Indonesia mengakibatkan penyimpangan struktur bahasa. Penyimpangan struktur bahasa tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya interferensi bahasa. Interferensi bahasa ini bisa juga dilatar belakangi karena kebiasaan penutur menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertamanya, dan juga penutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahan dalam setiap percakapannya. Dalam interferensi terdapat 4 jenis, yakni yang pertama interferensi fonologis. Contoh seperti selalu yang seharusnya selalu menggunakan huruf yang lengkap. Yang kedua, interferensi morfologis. Contohnya seperti kepukul yang seharusnya terpukul. Yang ketiga, interferensi sintaksis. Contohnya seperti mereka akan merit minggu depan. Pencampuran antara bahasa gaul dengan bahasa Indonesia. Yang keempat, interferensi semantik. Nah, di interferensi semantik ini terdapat ada dua, yakni interferensi ekspansif, yaitu interferensi yang terjadi apabila bahasa yang tersisipi menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Contohnya, teman-temanku tambah gokil aja. Yang kedua, interferensi aditif, yaitu interferensi yang muncul apabila terjadi penyesuaian dan interferensi yang muncul apabila berdampingan dengan bentuk lama atau makna yang agak khusus. Contohnya, Mbak Ari cantik sekali. Nah, selanjutnya kita ke yang kedua, yakni integrasi bahasa. Integrasi merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dipakai dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Penerimaan unsur bahasa dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi memerlukan waktu yang relatif panjang. Nah, masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat bilingual atau dwibahasa, dengan demikian lahirlah masyarakat bahasa yakni dwibahasawan dan bahkan multibahasawan. Penggunaan dua bahasa atau lebih ternyata membawa dampak, yakni terjadinya transfer unsur-unsur bahasa, baik transfer negatif ataupun transfer positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk integrasi. Bentuk-bentuk integrasi yang pertama yaitu pada bidang kosakata. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita menemukan kata seperti bendera, jendela, televisi, dan lain-lain sebagainya, yang merupakan integrasi dari bahasa asing. Yang kedua, pada bidang morfologi. Terjadinya peristiwa integrasi pada bidang morfologi dapat dilihat dengan bagaimana kita seringnya menggunakan kata-kata seperti kabupaten, praduga, warawiri, dan lain sebagainya yang berasal dari bahasa daerah. Yang ketiga, pada bidang fonologi. Pada bidang fonologi, dulunya bahasa Indonesia tidak dikenal fonem F, X, dan S, tetapi kini ketiga fonem itu telah menjadi fonem bahasa Indonesia. Yang keempat, pada bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis dapat kita lihat pada contoh berikut. Dulunya bahasa Indonesia tidak mengenal struktur pamannya si Ivan sakit. Seharusnya paman si Ivan sakit. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.